Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjanjian damai Hudaybiyah dan kisah Sayyidina Abu Jandal dan Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhuma. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Mendengar berita itu, orang-orang kafir Mekah merasa terhina. Mereka berencana menghalangi perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang merasa bangga jika dapat mengorbankan jiwa raga mereka untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat yang menyertai beliau siap untuk berperang. Namun demikian, demi kebaikan penduduk Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan perang. Beliau justru berusaha mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Sebenarnya saat itu para sahabat sudah siap berperang sampai titik darah penghabisan. Mereka semua siap syahid untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memperhatikan kemaslahatan penduduk Mekah dan menerima syarat-syarat perdamaian yang diajukan oleh orang-orang kafir. Sebenarnya para sahabat radhiyallahu anhum sangat berat menerima syarat-syarat perjanjian damai yang berat sebelah ini. Tetapi mereka juga tidak dapat berbuat apapun atas keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka untuk mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seorang yang terkenal pemberani seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu harus menahan diri dan taat terhadap keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara syarat-syarat perjanjian yang disepakati adalah orang-orang kafir Makkah yang masuk Islam sejak masa perjanjian tersebut dan berhijrah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Sedangkan orang-orang Islam Madinah yang melarikan diri ke Mekah dalam keadaan murtad tidak dikembalikan ke Madinah. Belum selesai perjanjian itu ditulis, seorang sahabat bernama Abu Jandal radhiyallahu anhu yang telah ditahan, disiksa dan dirantai oleh kaum kafir karena keislamannya, mendatangi kaum muslimin dengan susah payah dan jatuh bangun. Ia berharap dapat bergabung dengan kaum muslimin dan bebas dari musibah yang dialaminya. Ayahnya bernama Suhail yang ketika itu belum masuk Islam. Dia masuk Islam pada penaklukan Mekah dan sebagai wakil orang kafir dalam perjanjian damai Hudaybiyah. Ayahnya menampar anaknya dan memaksa membawa kembali ke Mekah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat perjanjian damai belum selesai ditulis. Atas dasar apa ia dikembalikan? Akan tetapi Suhail terus memaksa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Suhail, aku minta agar orang satu ini diserahkan kepadaku. Dan mereka tetap menolak. Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu berkata kepada kaum muslimin, aku datang sebagai orang Islam. Banyak penderitaan yang telah aku alami. Namun sayang, sekarang aku dikembalikan lagi ke Mekah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui bagaimana kesedihan para sahabat ketika itu. Namun atas nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jandal bersedia kembali ke Mekah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur hatinya dan menyuruhnya agar bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, insya Allah dalam waktu dekat
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagimu. Setelah surat perjanjian damai itu disepakati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Seorang yang bernama Abu Bashir masuk Islam dan pergi ke Mekah. Kaum kafir mengutus 2 orang untuk membawanya kembali ke Mekah. Sesuai dengan perjanjian. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku kan datang di sini memeluk Islam. Namun engkau kembalikan aku ke cengkraman orang-orang kafir di Mekah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya agar bersabar. Lalu beliau bersabda, "Insya Allah, sebentar lagi Allah akan memberikan jalan keluar untukmu." Akhirnya Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu dikembalikan ke Mekah bersama kedua utusan tadi. Di tengah perjalanan, Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu berkata kepada salah seorang dari orang yang membawanya pulang ke Mekah, "Hai kawan, pedangmu ini sangat bagus sekali." Merasa pedangnya dipuji, orang itu dengan bangga mengeluarkan pedangnya. "Ya, memang pedang ini bagus. Saya telah menebas banyak orang dengan pedang ini." Sambil berkata demikian, ia memberikan pedangnya kepada Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu. Begitu pedang berada di tangan Sayyidina Abu Bashir langsung menebas pedang itu kepada pemiliknya. Ketika orang kafir melihat temannya tewas, ia berkata, "Sekarang giliran saya pasti akan dibunuh." Maka ia pun langsung melarikan diri ke Madinah. Setibanya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, "Temanku telah dibunuh dan kini giliranku." Saat itu juga Sayyidina Abu Bashir pun tiba di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka dan aku pun telah dipulangkan. Namun aku tidak memiliki janji apapun yang menjadi tanggung jawabku terhadap mereka. Kulakukan semua ini karena mereka berusaha mencabut agama dariku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini penyulut api peperangan. Seandainya ada yang membantu." Dari sabda itu Sayyidina Abu Bashir memahami bahwa jika ada kaum kafir yang memintanya kembali, maka ia akan dikembalikan lagi kepada mereka. Akhirnya Abu Bashir memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di pantai. Berita ini diketahui orang-orang Islam yang ada di Mekah. Sayyidina Abu Jandal yang telah diceritakan dalam kisah tadi secara sembunyi-sembunyi melarikan diri dan bergabung dengan Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu di pinggir pantai itu. Demikian pula orang-orang yang telah masuk Islam, banyak yang sembunyi-sembunyi bergabung dengan Sayyidina Abu Bashir. Dalam beberapa hari saja, mereka menjadi sebuah rombongan kecil. Mereka sampai di sebuah padang yang di dalamnya tidak ada makanan atau kebun sedikit pun. Kemudian tidak ada penduduk, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu keadaan mereka. Kemudian mereka mencegat perjalanan orang-orang zalim yang kesalimannya telah membuat mereka melarikan diri. Jika ada kafilah yang melewati tempat tersebut, mereka akan menghadang dan menyerangnya. Kaum kafir di Mekah pun merasa prihatin, sehingga mereka terpaksa mengutus seseorang untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merayunya atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dan kekeluargaan. Orang itu berkata, "Tolong panggillah mereka kemari, agar mereka masuk dalam perjanjian dan perjalanan kafilah-kafilah kami menjadi terbuka kembali." Maka kita lihat tertulis dalam sejarah, ketika surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada mereka, Sayyidina Abu Bashir sedang dalam sakaratul maut. Kemudian dia wafat ketika menggenggam surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan ini kita bisa dapatkan dalam kitab Fathul Bari, penjelasan daripada kitab Sahih Bukhari. Faedah: apabila seseorang berpegang teguh dengan agamanya, dengan syarat agamanya benar,
maka kekuatan apapun tidak akan dapat melepaskan agama yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong setiap orang Islam dengan syarat dia benar-benar menjaga dan berpegang teguh kepada agamanya. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan inspirasi kepada kita bahwa dengan kekuatan iman, maka apapun yang terjadi kita akan hadapi demi untuk mempertahankan agama dan mengamalkan agama dalam kehidupan. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?